Dari judulnya aja mungkin Anda bisa menebak bahwa ini akan berbicara tentang apa yang Tuhan telah titipkan di alam, yakni Tuhan membuat institusi warna, bukan hanya indah dipandang, tapi warna itu mewakili kandungan dari nutrasetikal atau fitokimia yang sekarang di mana-mana di berbagai bagian dunia itu diteliti, sehingga penelitian yang punya lapangan sains yang punya lapangan penelitian yang paling luas sekarang ini dalam biologi molekuler ataupun biologi tumbuhan, ya. Karena hampir tidak ada habis-habisnya. Dan semakin hari saya semakin terkagum-kagum dengan hasil-hasil penelitian ini, hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah merancang sejak di Eden bahwa kelak manusia akan mengerti kehendaknya, sehingga saya mau simpulkan saja begini. Tidak ada alasan bagi seorang bahkan ateis untuk tidak percaya bahwa dunia ini didesain oleh satu pribadi, bukan terjadi kebetulan. Setelah mereka melihat bahwa tidak ada proses evolusi yang akan membuat terjadinya kompleksitas yang ada di dunia tumbuhan itu. Bahkan sekarang pun para ahli farmasi tergila-gila untuk meniru molekul yang ada di alam itu untuk membuat obat-obat ajaib. Maka saya berpikir bahwa ya memang Tuhan menghendaki ini harus terjadi agar supaya waktu Dia datang untuk menghakimi dunia tidak ada yang akan memaafkan dirinya dan tidak mengenal Tuhan. Itu kesimpulan saya, bahwa orang yang sungguh-sungguh walaupun ateis akhirnya dia akan mengenal Tuhan dalam penelitian bidang molekuler. Nah, saya mau sederhanakan sains yang abstrak itu menjadi lebih mudah untuk dicerna, sebab Tuhan juga mengemasnya dalam bentuk warna. Sehingga waktu orang melihat warna ini dia tahu, oh ini bagus untuk mengobati ini. Sederhana kan? Tapi untuk studi itu, studinya abstrak sekali. Oke, mari kita mulai. Untuk mengerti warna-warni pada makanan dan peranannya dalam kesehatan, kita harus memahami teori tentang radikal bebas dan penyakit degeneratif. Baiklah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu molekul yang tidak stabil. Dia menyebabkan kerusakan yang signifikan pada jaringan tubuh dan organ dan berkontribusi pada proses penuaan termasuk kulit berkerut. Itu paling sederhana. Itu tanda sudah aging. Kemudian kerusakan berantai yang lain pada sel, jaringan, organ, sistem organ, akhirnya ya manusia harus meninggal sebelum waktunya. Nah, sumber radikal bebas bisa Anda perhatikan pada bagan itu. Anda lihat semua yang mengandung mesin itu sumber radikal bebas. Mulai dari AC, kipas angin, motor, dan sebagainya. Kemudian sinar matahari, asap pabrik, apalagi asap rokok. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang orang bicara radikal bebas, mereka tidak menyadari bahwa kita bukanlah mesin biologi yang sempurna. Karena mungkin ada realitas dosa sehingga waktu tubuh kita memproses energi, jadi untuk dapat mendapatkan energi itu kan diproses dari makanan yang kita makan. Nah, yang memproses energi itu adalah organela, bagian dari sel yang disebut mitokondria. Dan hasil dari memproses energi itu diantaranya akan diproduksi radikal bebas oksigen. Yang kalau dia menumpuk dan tidak dinetralkan, dia akan membunuh mitokondria itu sendiri. Sehingga terjadi degenerasi saraf, kepikunan, demensia, kerusakan jantung, dan kanker. Dan bahkan studi kanker, studi tentang jantung, studi tentang diabetes, sekarang mengarah ke situ. Bagaimana membuat mitokondria itu berfungsi maksimal tanpa mengalami kerusakan. Jadi sains telah tiba pada puncak kulminasinya. Karena itu saya semakin yakin sebagai orang Kristen, tidak lama lagi Yesus datang.
Sebab saya bukan hanya melihat bencana alam, bukan hanya melihat bencana ekonomi, bukan hanya melihat bencana politik, tapi saya juga melihat apa yang ada di tingkat molekuler. Karena itu saya semakin yakin, bukan hanya datang dalam generasi saya, tapi datang dalam waktu yang tidak lama lagi. Karena apa yang Tuhan ingin manusia tahu, sudah terbuka semua. Sehingga hanya ada satu di waktu penghakiman, akan mengakui dengan rendah hati, Bapa, Engkau benar, kamilah yang pantas dihukum. Jadi luar biasa sekali, Tuhan begitu sabar menunda kedatangannya dan menubuatkannya di Matius pasal 24 bahwa pengantin itu tertunda, dan banyak orang yang menanti kedatangan Tuhan sudah kesel, Tuhan tertunda datang, kemudian jadi gado-gado, setengah-setengah murtad. Nah, saya mau katakan, mau ingatkan melalui acara ini, tidak lama lagi. Apa yang diramalkan oleh Alkitab itu akan dilarang menjual membeli. Dulu saya nggak tahu skenarionya mau kemana. Tapi setelah saya melihat pandemi hari ini, dan saya menemukan kutipan-kutipan pena inspirasi dan mencerna lebih dalam, sudah baca dulu. Tapi belum terlalu pahami karena apa? Itu yang saya juga mau bagikan. Kita semua dibatasi oleh bahasa dan pengalaman. Mau berteologi kek, mau mengeksplorasi alam kek untuk sains, kita hanya dibatasi. Semua fenomena itu harus dikomunikasikan. Dan kalau kita kehilangan bahasa dan tidak punya pengalaman, maka kita tidak bisa komunikasikan. Contoh dulu, bagaimana akan terjadi itu dilarang menjual membeli. Kemudian datang kepada National Sunday Law. Dan disebutkan oleh pena inspirasi itu akan terjadi secara alami. Saya mengerti sekarang. Dan sekarang itu kayak general repetition itu. Kita di lock, banyak yang nggak menyadari. Ini latihan sebenarnya. Sudah di depan pintu itu. Nggak dihitung 10, dihitung jari. Oke, saya mau lanjut. Saya hanya untuk memberikan pesan itu ada di materi pembahasan saya yang lain. Nah, radikal bebas ini setiap sel tubuh, sel otak kita dibombardir sampai 1000 kali per hari oleh radikal bebas. Radikal bebas yang diproduksi oleh diri kita sendiri, karena mesin tidak sempurna. Kita ada dalam realitas dosa, dan radikal bebas yang masuk dari luar. Nah, bagaimana dengan orang Advent tidak minum alkohol, tidak merokok? Tapi bagaimana radikal bebas yang lain itu masuk? Bahkan saya katakan bahwa orang hidup di Jakarta aja, dia umurnya sudah lebih pendek daripada orang hidup di desa. Karena radikal bebas, polutan di Jakarta, baru kemudian tingkat stres karena bunyi, jadi kemudian makanan yang tidak sehat, tapi memang tidak lama lagi lah. Karena itu saya rindu di mana-mana saya selalu ingatkan. Anda mau tersinggung, Anda mau marah, tapi ini fakta. Kalau Anda tidak cepat keluar dari kota besar, akan terlambat. Satu aja ujian, coba jual aset Anda sekarang kalau mau laku. Karena itu baca lebih dalam pena inspirasi untuk country living. Kalau Anda punya aset dari 2013, saya sudah berkhotbah, sampai 2016 sampai dianggap terlalu ekstrim. Kalau punya aset jual. Oke saudara, sewaktu tubuh memetabolisme makanan melalui sebuah proses yang disebut oksidasi, akan menghasilkan produk yang disebut radikal bebas yang pada gilirannya membuat stres oksidatif. Jadi proses alami kita untuk menghasilkan energi melalui makanan akan terjadi oksidasi. Kalau Anda pernah SMA tahulah, di kelas 1 SMA sudah diajarkan reduksi dan oksidasi. Nah, proses redoks ini akan menciptakan radikal bebas. Radikal bebas ini kalau tidak langsung dinetralkan, istilahnya ya di scavengers atau di quenching. Jadi di scavengers itu dikais, mengais. Quenching itu dipuaskan. Nanti sebentar saya elaborasi lebih lanjut istilah-istilah ini. Nah, pada gilirannya itu akan membuat stres oksidatif, dan stres oksidatif itu yang membuat kita rusak organ kita sebelum waktunya. Jadi stres oksidatif ini berbahaya sekali ya. Dan mungkin kita bertanya, loh kok Tuhan bikin kita kok gitu ya? Untuk menghasilkan energi ada stres oksidatif. Sama seperti kita buat mobil ada gas gitu loh, ada asap keluar di knalpot. Mungkin saja ya, kita nggak tahu kondisi manusia secara biokimia sewaktu belum berdosa.
Saya kan hidup dan semua ilmuwan kan dalam realitas dosa. Jadi kita tidak punya bahasa dan pengalaman sebelum berdosa. Karena itu fenomena itu kita tidak bisa bahas. Nggak akan bisa dipahami. Yang kita bisa bahas ya kita ada dalam realitas dosa. Dan di dalam realitas dosa beginilah. Karena itu Tuhan memprotek kita dengan memberi warna-warni pada makanan tadi. Tapi berkat ini ditolak dan menjadi kutuk. Kita tidak suka warna yang Tuhan buat di alam, kita bikin warna sintetik di makanan modern. Ngejreng gitu warnanya. Kasih di permen, di kue-kue. Nah itu bagi saya adalah merusak kesehatan. Dan secara teologis itu membuat ketersinggungan ilahi. Itu istilah saya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Maha Kasih nggak tersinggung. Tapi kalau kita baca contoh-contoh di Alkitab, ada waktu Tuhan tersinggung terhadap cara orang Israel hidup sehingga Tuhan menghukum mereka ke pembuangan. Nah kita ya kadang-kadang kalau kita bikin Tuhan tersinggung dari cara hidup dan kesehatan kita, Tuhan izinkan kita menderita di pembaringan dan tidak mendapatkan kelepasan dari doa-doa kita. Anda lihat stres oksidatif ini. Radikal bebas ini menyebabkan lebih dari 200 penyakit yang dikenal sekarang. Orang modern sekarang banyak diabetes, Alzheimer, stroke, degenerasi makula, penyakit jantung, kanker, dan sebagainya. Saya bolak-balik ke Amerika, banyak orang Alzheimer, dan ya di Indonesia belum banyak istilah itu dikenal. Cuma kalau orang Manado bilang, kalau setua jadi bodok-bodok, nah itu mulai demensia. Di tingkat yang paling parah adalah sampai dia sudah lupa makan, kalau nggak diingatkan untuk makan. Bahkan dia baru keluar dari yang parah, dia keluar dari kamar mandi bisa nggak pakai baju, telanjang bulat. Ada banyak cerita lucu lah. Nah itu degenerasi pada mitokondria tadi karena tingkat stres yang tinggi, bisa aja kekurangan antioksidan dan sebagainya. Sayang para pakar psikologi hanya meninggi-ninggikan prediktornya stres. Di dunia ini apa cuma mereka yang stres? Begitu banyak orang stres, kenapa yang lain belum pikun? Ya kuncinya karena dia punya antioksidan tersedia cukup. Jadi itu prediktor yang tidak terlalu signifikan. Semua orang stres. Jadi jangan terlalu menganggap bahwa stres lah itu prediktor yang paling kuat untuk membuat orang pikun. Ternyata ada pekerjaan juga yang nggak terlalu stres, mana ada orang nggak terlalu sibuk pikun juga gitu. Karena prediktor nutrisi, kekurangan gizi gitu. Nah, oke, Anda lihat sudah cukup waktu Anda melihat bagaimana radikal bebas, free radikal itu dan oksidatif stres. Mulai dari mata, jantung, kulit, ginjal, persendian Anda, paru-paru Anda, otak Anda, sistem imun Anda, pembuluh darah Anda, dan multi organ semua diserang dan rusak. Penyerangnya cuma satu, radikal bebas. Itulah Tuhan kasih antioksidan, Tuhan suruh makan buah dan sayur. Sudah selesai sebenarnya, ini sudah kesimpulan dari saya punya webinar sore ini. Cuma kalau kita ingin melanjutkan, oke, mari kita lanjutkan. Jadi penelitian sains menunjukkan ketika DNA dalam sel rusak oleh iritasi seperti radiasi, peradangan, serangan radikal bebas, sel bermutasi. Nah, jika mutasi ini tidak membunuh sel, mereka lulus dan membelah, kerusakan ini kemudian disebut tumor dan berkembang menjadi kanker. Jadi Anda punya dua pilihan. Kalau diserang oleh radikal bebas, menjadi tua, aging, yaitu karena degenerasi organ. Bukan hanya kulit, multi organ. Atau kanker. Jadi tua cepat, organ cepat rusak, jantung cepat rusak, pankreas cepat rusak, ginjal cepat rusak, atau kanker, nggak ada pilihan lain. Dan itulah realitas kesehatan di akhir dunia ini. Sebelum Yesus datang. Sehingga memang Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk jadi tontonan di panggung sejarah. Jadi saya coba untuk membuat jembatan antara sains dan teologi seperti ini. Jadi Tuhan izinkan sains berkembang di titik ini agar supaya kita dapat memahami teologi lebih baik, memahami Alkitab lebih baik. Tuhan mengizinkan dosa itu membuat manusia begitu terpuruk, manusia itu menjadi begitu bodoh, menjadi begitu cinta diri, di dalam kegelapan menjadi begitu merusak kesehatannya, hanya supaya mereka dapat mengakui bahwa Allah itu benar. Tapi mengakui bukan untuk bertobat, mengakui untuk dihukum. Jadi saya tiba pada kesimpulan seperti itu. Karena itu ada tugas besar kepada kita yang membawa pekabaran 3 malaikat. Tidak ada hal yang lebih penting, pena inspirasi katakan. Ada banyak keindahan di dalam Alkitab. Ada banyak hal
Tetapi sebelum Yesus datang, hanya ada satu pekabaran yang akan memenangkan seluruh dunia. The last message of mercy. Dan itu tangan kanannya adalah reformasi kesehatan. Jika gereja tidak mau melakukan itu, Anda tidak bisa bergabung dalam anak darah yang bijaksana. Nah, saudara, jadi Anda lihat kerusakan DNA itu, dan dunia sekarang seperti ini. Bahkan dunia medis reguler kebingungan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif lanjut ini. Tiap tahun bertumbuh, Anda sudah lihat data-data sepanjang malam saya kemukakan, 71% terakhir 2018 yang membunuh populasi di dunia adalah penyakit non-communicable disease, yaitu penyakit gaya hidup, lifestyle disease, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit kanker, diabetes, paru-paru kronik, penyakit ginjal, dan penyebabnya, prediktornya, selain merokok dan alkohol, tapi banyak orang sudah tidak merokok dan minum alkohol. Sekali lagi saya mau tekankan adalah nutrisi dan aktivitas fisik. Jadi jangan diubah-ubah itu. WHO berulang-ulang itu dipublikasi dalam 15 tahun terakhir. Sekarang orang pergi ke sana kemari bikin seminar bahwa penyakit itu disebabkan oleh karena 80% stres, masalah emosi 85%. Karena itu saya katakan bahwa ini sebuah pekabaran yang membingungkan umat Tuhan. Kerusakan pada mitokondria sel pembangkit energi menyebabkan lebih banyak radikal bebas yang merusak jaringan saraf dan pembuluh darah. Ini materi lain, jadi saya sudah buat, jadi kehidupan ada di sel Anda, saya membahas ini, bukan di materi ini. Tapi ini kesimpulan dari radikal bebas itu, karena itu penelitian sekarang di tingkat bagaimana mengobati penyakit jantung, bagaimana mengobati kanker, bagaimana mengobati ginjal, orang mulai masuk ke subseluler, meneliti mitokondria. Jadi sains terakhir yang akan berkembang di tingkat molekul ini, sains subseluler. Nah sekarang kita datang, tadi saya katakan pencipta radikal bebas itu mesin-mesin pabrik, sinar matahari, mitokondria kita, bagaimana dengan makanan kita? Apakah makanan kita juga menjadi pencetus radikal bebas? Baik, mari kita mulai. Kalau Anda konsumsi karbohidrat yang tidak mengenyangkan, gula tinggi, serat rendah, kaya trans fats, indeks glikemik tinggi, Anda bukan cuma dapatkan kadar gula darah naik, berat badan Anda naik, Anda dapatkan radikal bebas karena Anda menggoreng-goreng. Jadi double-double lah dapat problemnya. Baru karbohidrat yang tidak mengenyangkan, Anda suka makan kerupuk, jadi saya mohon maaf untuk orang Jawa, saya juga baca makan kerupuk waktu saya kuliah di Jawa. Sebab tradisi orang Manado nggak ada tradisi makan kerupuk sebenarnya, cuma sekarang ya karena dunia sudah jadi mondial ya semua orang udah makan tanpa batas-batas budayanya. Kerupuk ini tidak mengenyangkan, selain itu sumber radikal bebas karena dia digoreng minyak mendidih 200 derajat, nggak pandang bulu minyak apa gitu. Kalau clinical nutrition mungkin dia hanya bilang minyak ini lebih baik dari minyak ini. Kalau saya bertanya, di minyak itu ada molekul apa? Rantai karbonnya diikat bagaimana? Sebab kita studi molekuler begitu. Dia dipanaskan berapa derajat? Reaksi apa yang terjadi? Apa akibatnya terhadap sel hidup? Jadi bukan cuma hitung-hitung, oh minyak ini boleh dipanaskan, minyak ini tidak boleh dipanaskan. Kita bertanya jauh ke belakang itu. Sehingga kita tahu efek-efek merusak. Oke, nah ini dia. Sumber juga radikal bebas. Cuma ya anak-anak kan tubuh masih buat glutathione, peroxidase dan superoxide dismutase, SOD. Sehingga mereka tidak terasa kalau banyak makan goreng-gorengan, mereka lari-lari, mereka olahraga, hampir tidak ada batas sebab selnya bertumbuh luar biasa. Pemerangkapan radikal bebas itu luar biasa karena ada antioksidan endogen yang dibuat oleh tubuh. Tapi dengan bertambahnya usia kita, ya antioksidan endogen itu semakin sedikit yang diproduksi. Maka radikal bebas itu perlu dibantu oleh antioksidan untuk mengais itu atau untuk memuaskan, ya, di quenching. Nah, oke, apakah masih ada makanan yang lain? Ya, ini dia pembunuh yang sangat toksik, acrolein. Acrolein itu karena minyak dipanaskan berkali-kali. Anda lihat di sini, minyak aslinya begini, kalau dia udah dipakai menggoreng kan dia udah jadi merah, itu buang. Minimal Anda batuk. Coba Anda makan gorengan di rumah nggak batuk, gorengan di luar batuk. Karena apa? Acrolein itu membunuh sel epitel. Bagaimana kalau dia tiba di jantung? Mati juga itu sel jantung. Jadi walaupun Anda berdoa, saya katakan
Tiap hari lah Anda pergi ke gereja dan Anda berdoa. Doa Anda tidak direspons oleh dokter Yesus. Sebab Anda sementara buat program bunuh diri itu masalahnya tanpa sadar. Tapi sekarang saya membagikan itu supaya kita mengerti betapa kita telah membuat Yesus menangis. Dan ada satu istilah bahasa Manado, walaupun mungkin banyak yang tidak setuju. Yesus bangka dada. Bangka dada kenapa? Anak yang dia kasihi, yang dia tebus dengan darahnya yang mahal, sekarang sementara bunuh diri dengan merusak kesehatan mereka. Tapi dia nanti dipersalahkan kalau mereka meninggal cepat. Khotbahnya adalah karena Yesus telah panggil mereka, karena Yesus mengasihi mereka. Bagaimana Yesus tidak bangka dada dalam bahasa Manado? Bahwa dia dituduh selama berabad-abad oleh umat kesayangannya. Saudara, jadi kalau kita masak, ketika daging dimasak di atas bara, pengasapan panas misalnya. Sebagian lemak daging ini menetes di atas bara api, kemudian teroksidasi menjadi CO2 dan H2O. Dia membentuk hidrokarbon. Karena ada lemak kan, namanya hidrokarbon aromatik polisiklik. Komponen ini dibawa oleh asap ke dalam daging, diserap, terakumulasi di permukaan. Karena itu daging asap itu enak rasanya, flavornya, taste-nya. Orang nggak bisa lupa sekali makan, karena itu kan bertanding ini kuliner-kuliner, daging asap rasa begini, rasa begini. Yang lebih konyol lagi, sudah vegetarian, masih merindukan daging asap, maka dibuatlah daging bohong, yang sudah sehat dari tumbuhan kemudian diasapkan lagi untuk mendapatkan radikal bebas. Karena itu walaupun mereka vegetarian, mereka sakit cepat, mati cepat. Dan di antaranya dulu saya seperti itu. Sebelum saya kuliah molecular nutrition, vegetarian tapi sakit-sakitan. Jika dikonsumsi, maka hati akan mengoksidasi komponen benzoapyrin dan polisiklik aromatik hidrokarbon lainnya, yang jika dalam jumlah besar menyebabkan DNA itu mengalami mutasi. Dan apabila produk pangan dengan benzoapyrin ini seperti barbeque, sate, ikan asap dikonsumsi terus-menerus, terjadilah akumulasi DNA yang rusak. Tidak 1-2 tahun, tidak 5 tahun. Anda tahu kanker payudara? Di waktu dia terdeteksi, setidaknya mutasi itu telah berlangsung 5-8 tahun. Baru dia terdeteksi stadium awal, stadium 1. 5 tahun, 8 tahun yang lalu mutasi sudah terjadi karena pola makan Anda. Jadi lihat belas kasihan Tuhan. Dalam bahasa Manado Tuhan kasih 4, 5-8 tahun. Baking rusak jo. Tapi nanti setelah 8 tahun, nah Tuhan bilang so boleh tuai. Benih ini sudah tumbuh. Nah saudara, sehingga terjadilah akumulasi, maka terjadilah kanker. Tidak ada kanker 1-2 tahun. Kanker usus paling kebal. Itu berkembang 15-20 tahun. Jika Anda umur 30, Anda kanker usus, dan 10 tahun so rusak makanan Anda. Dan itulah anak-anak kota sekarang. Karena itu saya bilang, saya sangat yakin Yesus akan datang di tingkat betul-betul kejahatan manusia di akhir zaman, kawin dan mengawinkan, dan dosa makan minum. Bukan Tuhan larang makan minum, tapi kenapa Tuhan perlu sebut itu di zaman Nuh? Dosa seperti itu, dosa sementara mempermalukan dan menampar pipi Yesus berkali-kali. Karena sementara merusak tubuh anugerah yang telah dia beli dengan darahnya. Oke, pencetus benzoapyrin contoh. Nah, supaya lebih mudah otak kita bisa mencernanya, saya pakai kesetaraan. 1 kilogram produk yang akan saya tunjukkan ini, benzoapyrinnya setara 600 batang rokok. Artinya begini, Anda mau mati dengan merokok 600 batang atau mati dengan makan ini, sama statusnya. Jadi kalau Anda sakit kemudian dokter katakan, oh stop merokok, Anda ngotot-ngototan bilang, oh saya nggak merokok dok. Dokter bilang nggak, racun ini karena merokok. Karena dokter semula hanya tahu itu ada di rokok. Dia nggak tahu bahwa itu juga ada di sini gitu loh. Ini dia. Ini nggak pandang halal atau haram, clean or unclean. Jadi mau sapi, kayak mau ayam, mau kambing, mau babi sama. Jadi jangan anggap oh ini halal, makan aja. Jadi Anda lihat ini, kalau Anda makan sate, 1 kali makan 1 tusuk itu kira-kira 50 gram lah. Kalau tusuknya besar-besar. Taruhlah tusuk kecil 30 gram. 3 tusuk 100 gram. Anda makan. Ada orang nggak mau menyerah cuma 3 tusuk, 10 tusuk. 300 gram. 3 hari makan 1 kilogram. Seperti Anda merokok 600 batang rokok. Jadi kalau kemudian Anda kanker paru, kanker lambung, kanker usus besar, kemudian ditemukan tes. Setelah dites, oh ini ada penumpukan dari karsinogen. Nah nanti dibilang, Pak, Ibu,
Sesudah pengobatan, ya change lifestyle, jangan merokok lagi, kaget. Saya katakan begitu sebab banyak yang datang ke saya seperti itu. Saya kok nggak pernah merokok, dituduh merokok. Saya bilang coba saya assess dulu. Dan saya bercanda, oh Anda merokok lebih hebat dari perokok. Karena Anda hobi makan sate, barbecue. Sekali lagi, tidak ada hubungan dengan halal haram. Berikut, ini perlu sedikit lebih banyak baru setara dengan 600 batang rokok. Nah, mana itu dia? Ya ini dia, benzopyrin, ikan bakar. Karena itu banyak di Sulawesi Utara. Kalau seumur 30-an mulai chronic fatigue syndrome, kelelahan kronis, asam urat tidak terkendali, pembuluh darah mulai lesi aterosklerotik karena radikal bebas terlalu banyak dari gaya makan, bakar-bakar, benzopyrin. Nah, oke, yang berikut, ini juga asap-asap. Oh, kita hobi sekali yang sebelah kanan, sebelah kiri. Dabu-dabu doang dan cakalang fufu. Ini sumber karsinogen. Terus orang bilang, power untuk melebih-lebihan. Apa orang belum mati-mati ion? Karena gen kuat, belum mati-mati. Tapi nanti, mungkin 60 tahun, baru kemudian dia mulai datang. Harusnya Tuhan dah kasih bisa hidup 100 tahun, tapi cuma sampai 60 tahun. Dan kadang-kadang orang Kristen sudah fatalisme. Yang penting setia ke gereja, tidak jadi penjahat. Ya kalau memang mau mati ya Tuhan so sayang akang ketuk. Itu bahasa Manado. Sudah disayangi Tuhan, dipanggil pulang ke rahmatullah. Tapi dia nggak tahu Tuhan mau hitung-hitungan itu dalam penghakiman. Kenapa engkau bunuh diri? Gitu. Membunuh tubuh yang telah aku beli dengan darah yang mahal. Ketika daging ikan, nah tadi kan dipanggang. Sekarang ketika digoreng dengan minyak mendidih. Minyak mulai mendidih 150 ke atas lah. Minyak panas. Semakin tinggi semakin buruk, maka sebagian protein mengalami denaturasi membentuk heterosiklik amin, merupakan karsinogen kuat. Apa yang terjadi? Nah, jika karsinogen ini kemudian menumpuk dalam makanan kita konsumsi mungkin 1 porsi tidak jadi masalah. Kalau setahun 1 porsi mungkin efeknya nggak kelihatan. Tapi bagaimana jika produk ini dikonsumsi terus-menerus? 1 minggu 3 kali misalnya. Ikan goreng, ikan goreng apalagi ikan tudek yang malalugis, goreng kering sampai tore-tore DP ekor, enak sekali itu. Ya di Manado saya anak-anak makan begitu sampai saya SMA. Tapi jika produk ini dikonsumsi terus-menerus terbentuklah molekul yang namanya heterosiklik amin, dia menyebabkan terjadi mutasi langsung amin orang punya gen. Nah kita dapat di mana heterosiklik amin itu? Nah ini dia. Enak tuh kalau digoreng kering kan dan makan kayak kerupuk kriak-kriuk. Orang Manado bilang colo dabu-dabu. Wah, enak sekali. Ini heterosiklik amin semua. Akhirnya orang-orang vegetarian berkata, hore, saya sudah hidup sehat. Tapi dia jantungan juga, kanker juga udah vegetarian. Terus nggak punya anak juga sudah vegetarian. Kenapa ketidaksuburan dan lain-lain? Karena radikal bebas. Toksisitas yang menyerang sistem hormon, menyerang organ-organ dan dapat dari mana? Dari goreng-gorengan. Mari saya tunjukkan. Nah, kalau Anda makan tempe dan tahu sudah seperti ini, balik lagi lah. Nggak usah jadi vegetarian lah. Nggak jadi vegetarian masih lebih sehat daripada vegetarian tipe begini. Kenapa saya katakan saya nggak tahu dulu saya begini. Sampai kemudian saya sakit-sakitan. Karena saya belum studi molekuler, saya nggak mengerti. Jadi kalau Anda makan sudah renyah seperti itu, apalagi sekarang dijual keripik tempe, keripik tahu. Ini tahu vegan, dibungkus rumput laut, digoreng, di oven. Nggak mungkin dia jadi renyah kalau ovennya nggak 200 derajat. Ya rusak dong proteinnya. Denaturasi menjadi heterosiklik amin. Dan kanker sementara menunggu. Itulah sebabnya banyak klien saya vegetarian juga sakit jantung, kanker, miom, fibrosis, fibroid, kista. Yang berikut adalah nitrosamin. Ini gabungan dari nitrat dan amin. Amin itu protein, jadi di nitrosamin. Ini dia menyebabkan kanker lambung, kanker tenggorokan. Banyak di Indochina hasil penelitian di sana. Kenapa? Sebab mereka suka ini. Ini sumber nitrosamin. Telur asin. Lacto-ovo vegetarian. Telur kan orang vegetarian boleh. Saya sudah nggak makan daging, nggak makan apa. Telur asin, dia dapat nitrosamin. Tekanan darah naik. Orang bilang hore, saya nggak makan telur asin kok. Tapi saya hobi ini nitrosamin, ikan asin. Ini orang Manado kalau sudah bakar,
kemudian taruh di santan, ya labu kuning dan kembang pepaya itu, di santan kasih ikan garam. Oh, duduk sedap sekali. Ini makanan saya tuh, karena nggak ngerti dulu. Kalau ndak ikan garam ndak enak memang. Ada orang katakan, kita sudah memakai ikan garam, tapi yang ini kita nggak bisa tinggalkan. Ini dia, orang Manado dengan orang Medan sama ini, di atas dari Medan itu. Saya paling suka yang kanan bawah itu, agak besar sedikit, digoreng kering, garo rica itu namanya, kasih pedas-pedas, cabai, kasih kacang tanah. Waktu saya kuliah, ibu saya taruh di kaleng besar, kirim ke Jawa Tengah, makan itu. Karena itu saya pikir, loh kok saya makin hari makin goblok ya. Dulu di SMA nggak mencatat, saya bisa hampir fotografi niru guru saya. Menerangkan kok ini setelah kuliah makin hari makin melempem gitu. Udah pegang 3 kali ini buku nggak 70% juga masuk. Saya nggak ngerti, nggak tahu ya itu karena perokok juga, pemakan margarin juga, hobi juga begini. Jadi tubuh saya penuh radikal bebas di waktu muda. Karena itu sakitnya macam-macam. Yang berikut, jadi kalau kita hobi seperti itu, yang berikut Tuhan perhadapkan ini. Apa ini? Ini pemakaman. Dan inilah Tuhan melawat saya dengan ayat ini waktu saya meratap rasanya mau mati dengan berbagai penyakit. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Pengkhotbah 7 ayat 17. Jadi saya mau ingatkan kembali, kalau yang tadi malam tidak mengikuti, jadi tidak semua orang meninggal karena Tuhan panggil. Tapi semua khotbah Kristen, orang kalau meninggal Tuhan panggil. Tidak tahu Tuhan Yesus tersinggung. Ada yang mati menurut ayat ini karena fasik dan bodoh. Belum waktunya dia mati. Apa beda orang fasik dan orang bodoh? Orang fasik dia tahu tapi dia tidak mau lakukan. Orang bodoh tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan bilang statusnya sama. Tidak boleh memilih fasik, tidak boleh memilih bodoh. Mati cepat. Mati bukan di dalam rencana Tuhan. Jadi harus bagaimana? Penulis kitab yang sama menulis dalam kitab yang lain, dalam kitab Amsal. Tidak ada pilihan lain, bodoh atau fasik cepat mati, kita harus berhikmat. Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ini saya mengulangi apa yang tadi malam. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi itu hikmat lebih dari emas dan perak. Luar biasa ini. Tuhan memberi inspirasi kepada Salomo. Ia lebih berharga dari permata, apapun yang kau inginkan tidak menyamainya. Bayangkan kalau orang tidak punya hikmat dan mati cepat. Buat apa dia punya emas dan perak? Capek-capek dia cari, tidak bisa membeli kehidupan. Karena itu saya ulang-ulangi, orang yang punya banyak duit jangan jadi congkak dengan hukum kesehatan. Saya sering dengar itu, orang ngenyek begini kata orang Jawa. Si Waworuntu itu kalau kasih seminar kesehatan nakut-nakutin orang. Yang penting kita ada asuransi gitu loh. Jadi kalau jantung masalah langsung diperiksa di ring. Kalau ini masalah langsung dan seterusnya. Orang modern begitu. Sekali-sekali pergilah ke Amerika lah biar terbuka pikiran. Saya bolak-balik diundang lifestyle medicine seminar ke sana. Mereka tubuhnya sudah diasuransi piece per piece malah kalau dia beli asuransi yang lebih kuat. Dipotong dari dia punya gaji harian itu. Tapi toh asuransi tidak bisa mengejar kesehatan dan kesembuhan. Banyak yang tumbang karena jantung, yang tumbang karena kanker, bahkan sebelum usia 60. Yang tumbang karena stroke, yang tumbang karena gagal ginjal. Jadi uang tidak bisa membayar kesembuhan. Uang bisa beli obat, tapi belum tentu obat itu menyembuhkan. Karena itu Salomo katakan, hikmat itu lebih penting dari emas, lebih berharga dari apa yang kau inginkan, keuntungannya lebih dari perak. Sebab Salomo tahu, yang menyembuhkan kita, bukan karena kita uang banyak, kita ikut asuransi sana-sini. Yang menyembuhkan kita bukan karena kita ada fasilitas kesehatan. Yang menyembuhkan kita di khotbah tadi, Yahweh Rofeka, Yahweh Rafa. Nah saudara, mari kita lanjut. Dia tidak berhenti di sini. Umur panjang ada di tangan kanannya kalau kita punya hikmat. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi Tuhan itu begitu. Tuhan kasih umur panjang dulu baru kekayaan dan kehormatan. Tapi kita kejar terbalik. Tidak tidur-tidur, tidak makan makanan bergizi. Malah untuk menghemat supaya uang bisa diputar jadi bisnis. Maka banyak orang hemat makan,
Nah, nanti tua baru dia masuk restoran tiap hari. Dipikir begitu, ternyata tidak sempat tua. 45 dia udah stroke, lolos karena banyak duit kan. Penanganan cepat, di cover asuransi, stroke kedua 50, lolos, tapi udah di kursi roda. Udah nggak bisa ngomong, tapi masih bisa tunjuk. Ketiga kali lolos, umur 55 dia stroke lagi ketiga kali, udah. Kalau masih belum meninggal, udah jadi bodoh, kencing, berak di tempat, sudah nggak sadar sama sekali. Nggak bisa berkomunikasi, hanya mata aja yang liar. Lidah udah pendek, suara udah nggak keluar. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang-orang stroke, mulai membaik sedikit, nah itu dia. Pak Orun tuh, boleh nggak ada cheating day? Saya bilang ya itu pilihan Anda. Cuma kalau Anda stroke kedua kali nggak usah telepon saya lah. Bukan saya marah atau tersinggung gitu loh. Anda sudah tahu Anda sementara bunuh diri waktu saya habis urus orang bunuh diri gitu. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sebab Tuhan mau kalau umur kita panjang, kemudian kita memiliki kehormatan dan kekayaan, kita dapat berdiri di panggung sejarahnya untuk menjadi teladan bagi yang lebih muda untuk memajukan pekerjaan. Bagaimana supaya mendapat hikmat? Nah, itu kan pertanyaannya. Apa yang Tuhan katakan? Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Duh, saya Tuhan bukan orang jahat. Saya baik sama istri saya, keluarga saya tidak pernah marah-marah, tidak pernah berdusta, tidak pernah bikin dosa dan lain-lain. Jangan berhenti di situ. Kita hanya anggap dosa seperti itu. Itu khotbah yang lain lagi saya membahas tentang kemutlakan dari dosa itu yang kita terlalu pandang enteng. Nah, jadi kita baca ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi ini berhubungan dengan kesehatan fisik. Jangan engkau menganggap dirimu bijak. Orang Manado bilang stel pandai, stel jago. Takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Kejahatan apa ini Tuhan? Masa sih berdusta berdampak pada kejahatan, tekanan darah naik? Masa sih mencuri berdampak pada gula darah naik, jadi diabetes? Kejahatan terhadap tubuh melalui sepiring makanan. Apalagi makanan itu dibuat oleh istri tercinta untuk suami tercinta. Suami pulang kerja jam 9 malam, harusnya sudah istirahat, dia sudah makan di kantor. Tapi istri kalau orang Manado lah ada bikin pisang goreng, terus dia kasih keju dan coklat, dan kasih suami makan. Kemudian suami makin gendut, gula darahnya naik, kemudian dia nggak tobat lagi, terjadi komplikasi makrovaskular, dia stroke karena diabetesnya atau cuci darah, gagal ginjal, kemudian meninggal, jadi janda lah si nyonya. Nyonya komplain ke Tuhan, apa yang kau timpakan kepadaku Bapa? Aku begitu setia, suamiku setia, kenapa engkau tidak berbelas kasihan? Kalau Tuhan Yesus orang Indonesia lahir, apalagi orang Manado, Tuhan Yesus mau bilang begini, ngana yang bunuh, ngana pelaki kau mang, dengan makanan sedap, karena ngana ingin dipuji toh, nah ini no, tuh makan puji no, ngana rasa akal. Tapi ya, kalau diparafrasa begitu sih, sebab Manado kekurangan bahasa yang lebih sembunyi-sembunyi begitu. Bahasa orang Manado kan terus-terus terang begitu. Kira-kira kalau Tuhan bercanda begitu bagaimana? Sebab kita yang membunuh atas nama cinta, kejadiannya terjadi di atas meja dapur. Itu kayak sinetron aja gitu. Jadi hati-hati ibu-ibu, makanan yang Anda siapkan itu membuat suami dan anak Anda umur panjang atau membunuh mereka lebih cepat. Kenapa saya harus singgung ini? Ibu-ibu terlalu senang itu main WA, main Instagram. Apa DP isi di Instagram? Segala macam kue dan makanan kuliner diposting-posting. Bahkan ada sudah sakit, sudah menderita. Bukan dia cari semua makanan yang menyembuhkan, semua itu posting-posting itu segala macam. Itu ngeledek Tuhan Yesus ya. Karena itu saya bilang, waduh, dunia ini sudah begitu merosot. Tapi orang tidak merasa berdosa itu. Itu persoalan karena pemahaman tentang dosa yang kabur. Orang tidak merasa bersalah. Dosa yang tidak diakui tidak bisa diampuni. Oke? Sekarang apa jalan keluar yang Tuhan buat? Tuhan selalu saya katakan bahwa karena belas kasihannya kepada kita, walaupun kita orang berdosa menambah dosa dengan dosa, panjang sabarnya luar biasa. Tuhan sudah sediakan semenjak dunia diciptakan, Tuhan beri antioksidan. Inilah berkat itu. Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang mampu menghilangkan, membersihkan, menahan pembentukan ataupun meniadakan radikal bebas. Nah, jenis antioksidan Tuhan bikin di sel kita. Supraoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione transferase dan katalas. 4 itu. Contoh mata kita. Itu
Antioksidan enzim katalase yang membuat kita tahan terhadap radikal bebas cahaya. Mata itu produksi radikal bebas banyak sekali. Jadi kalau orang cepat rusak matanya karena kekurangan antioksidan, dan mata itu melihat cahaya yang terlalu terang berjam-jam. Nah oke, waktu kita bertambah tua, antioksidan ini juga makin menipis diproduksi. Kemudian dibarengi tambah tua, tambah sukar tidur. Apalagi tambah sukar tidur, so tua masih mau campur-campur urusan terlalu banyak dalam kehidupan sehingga stres. Ada kan stres sebenarnya diundang sendiri. Harusnya enggak usah pikir lah, jadi stres. Kadang-kadang saya kalau dengan nyonya saya bilang begini, enggak usah dipikir lah. Mereka udah besar, udah punya rumah tangga, itu saudara-saudara itu. Kita masih mau pikul stresnya. Biarin aja, kita nggak berdosa. Kita sudah beri nasihat dan lain-lain. Tapi kalau mereka mau seperti itu, kenapa kita harus pikul dan tanggung? Tambah-tambah itu stres, tambah-tambah radikal bebas. Jantung semakin rusak. Lebih baik energi yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk peduli kepada mereka yang mau belajar kebenaran. Nah, kadang-kadang kita begitu kan, ada stres yang tidak perlu stres. Stres yang seharusnya bikin stres, malah banyak orang nggak stres. Kebalikan, karena itu mereka nggak jadi produktif. Stres ada di mana-mana. Ada antioksidan ekstraseluler, berasal dari makanan seperti alfa beta karoten, alfa tokoferol, vitamin C, ubiquinol, flavonoid, resveratrol, antosianidin, dan lain-lain. Dan begitu banyak. Nanti kita elaborasi lebih lanjut ya. Oke. Karotenoid, ada lebih dari 600 karotenoid yang telah diketahui. Tapi Tuhan bikin lebih banyak dari itu. Cuma keterbatasan dana penelitian, itu kan kuncinya hanya di situ. Yang begini-begini kan tidak terlalu menarik bagi perusahaan farmasi untuk danai, sebab tidak menguntungkan secara bisnis. Sebab tidak bisa diklaim dan dipatenkan, itu persoalannya. Ya, sekali Anda temukan satu karotenoid yang bisa jadi magic bullet, misalnya obat untuk kanker, Anda publish, Anda tidak bisa patenkan itu. Sebab itu bahan alam, tidak bisa dipatenkan. Maka ya farmasi nggak mau dukung lah dengan penelitian. Karena itu banyak yang ngeyel gitu. Ini kan nggak terbukti secara ilmiah, bisa menyembuhkan dan lain-lain. Kalau dia dokter Advent ngomong gitu, saya langsung tunjuk. Kamu cuma punya otak Yunani. Tapi mengabaikan tulisan Alkitab dan pena inspirasi yang begitu kaya. Menyarankan kita untuk bagaimana setidak-tidaknya, bukan menafikan pengobatan modern dan sebagainya, tapi kita sekurang-kurangnya kita buat integratif komplementari. Artinya bagaimana kita mau memadukan pengobatan modern ini dengan farmasi ini, dengan wahyu yang kita miliki sebagai satu umat dan Alkitab yang kita punyai, bahwa Allah menyembuhkan menggunakan sarana-sarana alam yang Tuhan sudah sediakan di alam. Tapi ada begitu sombongnya dengan otak Yunaninya dan bangga dengan gelar-gelar akademiknya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan itu kepada sang pemilik. Hidupnya dan hidup orang-orang yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangannya. Saya kadang-kadang merasa, wah, semakin hari betul-betul kita semakin congkak di hadapan Tuhan. Karotenoid ini pigmen dominan pewarnaan pada semua pohon Tuhan bikin. Sekitar 15-30% warna tumbuhan, terutama warna merah dan ungu, disebabkan oleh kelas kimia yang lainnya. Oke, saya tidak menyinggung terlalu banyak. Oke, ini aja pengantarnya. Ada begitu banyak karotenoid satu warna gitu. Jadi Tuhan bikin sederhana. Waktu manusia melihat warna tanpa perlu studi molekuler. Jadi Tuhan itu luar biasa belas kasihannya. Waktu orang makan satu kembang misalnya, kemudian perutnya rasa enak, tapi dia akan ingat terus, dia nggak akan lupa. Karena setiap kembang ada warna, ada bentuknya. Jadi dia ajarkan turun-temurun, kalau kamu sakit perut, makan ini kembang nih. Warna merah umpamanya, kemudian dia bentuk mahkotanya begini. Nah itulah jadi di dalam tradisi tradisional Chinese medicine begitu. Dari mulut ke mulut, Ayurveda begitu. Jamu-jamu Indonesia begitu, jadi local wisdom. Tapi waktu kedokteran barat masuk, semua itu hilang, sirna. Dianggap itu tidak berguna. Tapi kemudian kita belajar dari kesalahan 50 tahun, sekarang digali kembali. Dan pemerintah kita tertinggal. Nanti waktu Presiden SBY baru ada tuh, fitofarmaka, penelitian, dan didanai oleh negara. Untuk saintifikasi itu herbal. Kita ketinggalan sama Cina, sama India yang telah mendapatkan devisa.
ratusan triliun dari industri fitofarmaka. Padahal kita punya hutan terkaya nomor 2 di dunia. Dengan begitu banyak plasma nuva itu sumber herbal dan lain sebagainya. Karena apa? Kita terlalu cepat, terlalu pongah bagi saya. Dan menganggap apa rekayasa di laboratorium itu, farmasi itu yang paling baik. Nggak tahu Tuhan udah buat molekul di alam. Dan sekarang penelitian obat baik kanker, jantung apa, meniru molekul yang Tuhan sudah buat di alam. Agar supaya bisa dipatenkan. Itu meniru molekul yang ada. Bukan datang dari dunia anta beranta, ada duduk-duduk di bawah pohon, merenung-merenung, kemudian muncul tuh gambaran molekul. Enggak. Mereka ambil ini bahan alam, kemudian mereka coba ke bakteri, mereka coba untuk blok inflamasi dan sebagainya. Oh berhasil, mereka tiru itu molekul, kemudian bikin obat supaya bisa dipatenkan. Jadi semua meniru. Karena itu Salomo bilang tidak ada sesuatu yang baru di alam. Tapi yang saya bilang dokter-dokter keblinger itu, ilmuwan-ilmuwan keblinger itu terlalu pongah di hadapan Tuhan. Harusnya dengan rendah hati. Bahwa Allah tidak membuat manusia berdosa kebingungan kalau dia sakit. Tuhan telah menyediakan sarana-sarana di alam. Jika itu dihargai, kemudian dengan iman datang dengan doa. Saya tidak menafikan obat ya. Ada obat memang tidak terlalu merusak. Tapi Tuhan ada menyediakan. Saya kasih contoh saja. Ada banyak orang jadi problem pakai pengencer darah. Kemudian dia pendarahan okul, dia punya lambung, nggak enak, nggak enak, hatinya terpengaruh. Kenapa nggak pakai jahe merah aja? Diminum jusnya itu. Itu hebat sekali untuk pengencer darah itu. Kerjasama antara sagal dan ginjeron. Molekulnya itu. Karena itu saya buat itu ramuan. Untuk lomba desa herbal itu. Sudah 2 kali itu. Di Sulawesi Utara. Yang pertama kali menang. Menjadi desa herbal nomor 2 terbaik di Indonesia. Di desa Pindili. Dan dinamakan Fred Tea. Karena saya Frederick. Mereka minum seperti tea dari herbal. Saya kasih dedikasi aja bagi masyarakat, ada 7 macam herbal. Belum pernah ada rumusannya di Indonesia. Tapi kaya, saya lihat di bawah kaki Gunung Kalabat banyak herbal itu. Ini kalian ramu, pelihara, nanti dinilai, dilombakan. Yang kedua sudah dinilai. Dikirim sampai ke Jepang dan kemampuan, jadi dia punya efek terapi itu sampai 95% keberhasilan. Teristimewa kardiovaskular 98%. Sebab telah dicoba di desa Wasian, orang stroke. Hanya 3 minggu dia bergerak lagi. Dan saya sudah bilang kepada dinas dan kementerian, kalau kalian jual formula ini untuk kepentingan bisnis saya pakai lawyer. Tapi kalau untuk kemaslahatan masyarakat, biarlah ini jadi masyarakat punya. Ini bahan alam. Jadi ada banyak hal, cuma kita tidak ada yang mendanai untuk meriset itu, yang untuk membuat itu kemudian dihaga, di orang Nado bilang haga yang miring begini. Sebab ada yang ngenyek ke saya, itu kan nggak ilmiah, begitu. Saya bilang udahlah, kalau saya anak SMA, kamu anak SD, saya debat dengan kamu, saya yang goblok gitu. Mari kita lihat karotenoid, tinjauan studi epidemiologi yang mencari kolerasi antara konsumsi karotenoid pada makanan dan hasil klinis tiba pada berbagai kesimpulan. Anda lihat di tengah ini sebelah kiri, ini tomat kan, ada likopen. Anda tahu lutein dan zeaxanthin yang sangat tinggi di bunga apa jewer kotok. Bukan jewer kotok, tembelean itu. Orang Manado bilang bunga tai ayam, baunya nggak enak, yang kuning itu. Rasanya pahit. Ada lutein dan zeaxanthin. Anda tahu satu kapsul Anda beli itu bisa 5.000 satu. Itu ada di kembang. Kalau orang Perancis dia makan langsung kembang. Mari kita lihat. Kolerasi antara makanan yang kaya buah dan sayuran, ya. Kemudian mereka lihat efeknya pada kanker paru, mereka dapatkan efek perlindungan hingga 400 gram per hari. Mereka semua bertindak sebagai antioksidan pelindung sel dari radikal bebas. Perokok cenderung memiliki konsentrasi radikal bebas tinggi melalui bahan kimia yang mereka hirup dan kekurangan antioksidan. Karena itu ada perokok yang belum kanker, ada perokok yang kanker di usia sekian. Ada perokok yang emfisema di usia sekian, ada perokok yang belum. Karena apa? Itu berbeda. Ada perokok dia makan nasi putih mungkin, dia kekurangan buah dan sayur, ada perokok yang tidak seperti itu. Sehingga dia lebih tahan. Bukan berarti saya mau katakan boleh merokok, yang penting makan buah dan sayur, bukan. Tapi ini hasil penelitian. Ya. Kenapa yang lain kok bisa dalam usia lebih muda, kanker sudah termanifestasi, ada yang merokok sampai usia 90 nggak mati-mati. Sebab kadang-kadang orang tanya begitu, ngeyel sama saya di seminar. Paman saya, papa saya tuh, udah sampai 9 tahun itu perokok tuh nggak kanker paru. Saya bilang bukan cuma paman kamu. Di keluarga saya sendiri wawuruntu banyak di kampung. Peminum alkohol, merokok, perempuan tuh umur mati 104 tahun. Jadi sederhananya aja begini. Kalau dia nggak merokok, nggak minum alkohol, mungkin dia bisa 200 tahun itu. Tapi karena dia merokok dan apa ya dia curi itu umur kasih karunia Tuhan. Umurnya jadi lebih pendek.
Karena dia punya gen umur panjang gitu. Dan kemudian mungkin 40 tahun pertama kehidupannya ya di zaman belum dipupuk-pupuk dan apa, dia olahraga, jalan kaki, sepeda motor belum ada, jadi dia punya apa, anak sungai dari pembuluh darah di jantung itu banyak sekali, jadi ada menyumbat-nyumbat, tapi jantungnya masih memompa aja gitu. Jadi jangan langsung kemudian anggap bahwa manusia dibatasi 100 tahun sehingga kalau meninggal 90 masih merokok, merokok nggak apa-apa. Nah, orang kadang-kadang begitu, minum alkohol nggak apa-apa. Toh itu kakek saya bisa 90 tahun minum alkohol. Kalau dia nggak minum alkohol mungkin dia bisa 200 tahun. Studi epidemiologi yang lain yang mereka temukan ini, pada tahun 2015 makanan yang tinggi karotenoid protektif terhadap kanker kepala dan leher. Jadi sederhananya, makanlah berwarna-warna seperti pelangi begitu. Jangan kuning-kuning terus, merah-merah terus, ganti-gantilah berwarna pelangi, hijau-hijau terus seperti orang Manado. Nggak akan sukses kalau bisnis sayur di Manado selain bisnis kangkung. Kangkung tiap hari orang beli. Kangkung, daun ubi, itu tuh sayurnya. Padahal ada banyak sayuran yang lain. Review tahun 2015 melihat apakah karotenoid mencegah kanker prostat. Ditemukan bahwa korelasi antara diet yang kaya karotenoid memiliki efek perlindungan untuk kanker prostat. Dan saya intervensi kanker prostat. Udah banyak orang di Jakarta. Termasuk dokter dan dokternya dosen di perguruan tinggi negeri top di Indonesia, saya nggak perlu sebut, itu kanker prostat, dan dia bersyukur sampai sekarang dia nggak dikemo, hanya intervensi pakai karotenoid. Keajaiban fitokimia antioksidan ini adalah farmasi yang ada di pasar. Oke, mari kita sederhanakan untuk mengakhiri webinar ini. Warna-warni makanan dan khasiatnya. Saya bilang farmasi yang ada di pasar waktu saya presentasi di hadapan pakar-pakar dari Kementerian Kesehatan untuk yang ke Stratkom. Ini farmasi yang bukan ada di klinik tapi di pasar yang Tuhan buat. Mulai warna jingga, saya ringkaskan sederhanakan, itu mengandung alfa karoten, beta karoten, beta kriptosantin, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi bahaya radikal bebas, mencegah penimbunan kolesterol pada pembuluh darah. Yang jingga itu contoh wortel. Kalau Anda dapat sesuatu umbi bukan wortel tapi jingga juga fungsinya sama. Tuhan tidak berbohong dan Tuhan tidak pernah berubah. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Karena itu sains bisa ada, dan Einstein meyakini itu. Mary Perkuli meyakini itu. Otto Warburg meyakini itu. Linus Pauling meyakini ini. Orang-orang yang saya kagumi ini, pemenang hadiah Nobel di tingkat molekuler. Ada pernyataan-pernyataan mereka yang membuat mereka mengenal Tuhan sebenarnya. Sangat dekat. Sebab mereka yakin bahwa jika mereka temukan sesuatu begini di alam, itu tidak mungkin dia lain. Ini jadi pegangan kita bahwa Tuhan itu konsisten, tidak berubah-ubah. Bayangkan kalau matahari hari ini terbit dari timur, besok dari barat, besok barat laut, tenggara, dan apa? Mau jadi apa dunia ini? Karena itu ilmuwan bisa mengobservasi alam. Jadi kalau Anda temukan yang begini-begini, pasti itu dia. Karena itu saya sering bereksperimen. Nggak ada di buku teks, nggak ada di database herbal di Belanda, Herbal Medicine Indonesia. Saya hanya lihat aja. Dia punya taksonomi tanaman ini, kemudian morfologinya, saya cium baunya, rasa dia punya rasa, oke, berarti dia mungkin mengandung zat ini. Tapi kan saya tidak punya alat-alat molekuler, formula dan apa campur, oke. Saya coba dulu kelinci percobaan saya, istri saya, anak saya, baru kasih ke pasien. Setelah bertahun-tahun saya merasa bahwa itu tidak apa-apa. Pas ada perlombaan desa herbal, saya latih agar supaya pemerintah yang angkat dan silakan saintifikasi. Saudara, karena keyakinan saya kepada Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat itu sungguh amat baik di alam, walaupun ada realitas dosa, tapi Tuhan tidak membiarkan kita kebingungan. Sekarang kita dapat warna berikut, warna kuning. Itu mengandung beta kriptosantin, flavonoid, vitamin C. Kadang-kadang dia oranye agak kekuningan, contoh jeruk kuning, papaya, nanas. Antioksidan yang efektif untuk mencegah penyakit jantung, pembuluh darah, dapat mencegah oksidasi lemak. Itulah sebabnya jus saya yang paling terkenal, smoothies. Mungkin sudah 10 juta lah di seluruh dunia yang menggunakan itu. Kenapa saya gunakan seluruh dunia? Sebab teman-teman di Polandia, di Eropa Timur, Austria, dan lain-lain menggunakan itu. Saya formulator pertama yang membuat pepaya, nanas, apel, kasih flaxseed, dan jahe merah. Coba Anda minum itu tiap pagi. Sebelum makan, bangun tidur, minum air, kemudian minum. Ya kecuali Anda diabetes. Kalau Anda diabetes ya gula darah naik. Tapi itu bisa diatur mana lebih banyak. Tapi ini saya katakan untuk orang umum. Yang kolesterol, trigliserid, pegal linu, badannya sakit-sakit dan sebagainya. Mari kita lanjut. Sekarang warna merah itu mengandung likopen, beta kriptosantin, antosianin, beta sianin,
Antioksidan yang sangat kuat mengatasi radikal bebas, anti kanker, anti diabetes, mencegah sel-sel kulit mengalami penuaan dini karena radiasi. Pepaya merah, tadi kan ada pepaya kuning, ini ada pepaya merah. Ada semangka, ada tomat, ada cabai merah. Tapi ada perbedaan likopen di tomat. Dia menjadi aktif kalau kendaraan pembawa adalah lemak, karena itu dia mesti ditumis. Tapi kalau semangka tidak perlu tumis, tidak ada semangka tumis. Makan aja begitu semangka. Oke, sayuran yang berwarna hijau mengandung klorofil, alfa karoten, beta karoten, beta kriptoxanthin, lutein, asam folat, zeaxanthin. Itu antioksidan untuk mata dan kulit, mencegah anemia, mencegah kanker, membantu proses detoksifikasi. Ini sayuran-sayuran yang hijau. Dan ada fitokimia lain yang akan membuat tidak dalam satu slide tidak muat semua. Dengan manfaatnya seperti misalnya contoh seperti brokoli ada sulforafan gitu kan, indol trikarbinol dan sebagainya. Nama-nama aneh malah bikin bulet orang dengar. Yang penting Anda tahu manfaatnya seperti itu. Oke, baru kemudian yang warna kuning di umbi-umbian. Alfa karoten, beta kriptoxanthin, lutein. Antioksidan untuk mata, kulit, mencegah anemia, mencegah kanker, membantu proses detoksifikasi. Ini semua farmasi yang ada di alam. Ketimbang Anda beli pel-pel ajaib, magic bullet itu lutein, zeaxanthin, beta kriptoxanthin, banyak dijual tuh di Sprout, di apa namanya Costco di Amerika. Tapi itu ada di makanan, ya makanlah. Kalau anda makan terus kenyang, jus lah, jus inilah dan minum. Tapi kalau orang diabetes di blender aja dengan dia punya serat-serat. Yang berikut, warna merah ungu mengandung antosianin, ellagic acid, flavonoid, mencegah peradangan, mencegah penyakit jantung, diabetes, kepikunan, penyakit ginjal, anti tumor. Karena itu saya ajar orang yang berduit, orang kaya ketimbang duit disimpan-simpan, beli keramik di rumah, jaga kesehatan, mending beli buah beri kemudian di blend jadi mix berry dan minum. Itu bisa jadi awet muda dan jantung juga awet. Iya kan? Ketimbang cuma nengok-nengok keramik harga 50 juta kesentuh jatuh pecah. Lebih baik tubuh ini dipelihara jadi seperti barang antik gitu loh. Tua tapi tetap sehat gitu. Baru warna putih, kekuningan, itu mengandung alil sulfida, flavonoid, itu mencegah penimbunan kolesterol, penyakit jantung, cegah diabetes, cegah kanker usus. Jadi sederhananya, orang yang kanker usus itu tidak suka makan bawang. Kalau dia makan bawang, dia makan bawang goreng. Anda makan bawang putih mentah, Anda makan bawang putih di oven, Anda makan bawang putih rebus, Anda makan bawang putih fermentasi, itu masih baik. Walaupun ada tingkatan fitokimianya yang berbeda-beda, saya sebutkan tadi. Tapi kalau Anda bawang putih goreng, Anda tidak dapat apa-apa di bawang putih goreng, cuma dapat sadap, orang ada bilang. Malah bawang merah kalau Anda goreng jadi bawang goreng, darah Anda langsung kental. Viskositas darah Anda meningkat. Padahal Tuhan ciptakan bawang-bawangannya ini untuk membantu kolesterol, membantu pengenceran darah, membantu untuk supaya kanker tidak berkembang, membantu supaya otot jantung itu tidak mati. Oke, saya mau mengakhiri webinar ini mengingatkan kita semua hidup adalah kasih karunia. Kita tidak memiliki hidup di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mulai berpikir bahwa kita memiliki hidup di dalam diri kita sendiri, tinggalkan aja agama Kristen, jadilah murtad sekaligus. Sebab itu dosa pertama setan. Karena itu setan gunakan dosa yang sama untuk merayu Adam dan Hawa. Jika engkau makan, engkau tidak akan mati. Artinya setan mau ajarkan kepada Adam dan Hawa, engkau mempunyai hidup di dalam dirimu sendiri. Jadi walaupun engkau menentang Allah, dia bukan pencipta. Sebab hidupmu itu ada di dalam dirimu sendiri. Hebat nggak ini setan? Dosanya dia buat begitu, dan itu dosa manusia modern. Di waktu Anda mempertuhankan dirimu sendiri, menentang prinsip-prinsip Tuhan, dan orang Nado bilang sonen tahu tako, so jadi setan kecil. Hidup kita adalah hidup yang dipinjamkan, dan kita dipinjamkan dengan bunga yang sangat besar, yaitu Roh Kudus, arabon, uang muka. Itu di khotbah saya yang lain, nama lain dari Roh Kudus, dan kita dibeli dengan darah yang sangat mahal. Saudara, karena hidup adalah kasih karunia, maka sehat atau sakit bukan kebetulan, tetapi pilihan. Sehat atau sakit adalah pilihan. Kita harus memilih. Jangan selalu kita menganggap bahwa ya ini bagian dari kasih karunia, maka kita nggak punya tanggung jawab lagi. Kesera-sera whatever will be will. Apa mau terjadi, terjadilah. Kalau memang semua mati, ya mati. Orang Manado ada bahasa begitu. Kalau sudah waktunya mau mati katanya, pasti mati. Tuhan Yesus bilang, seenaknya kamu ngomong ya. Kamu tahu nggak? Saya menderita hanya untuk membuat supaya engkau hidup, dan engkau hidup di dalam kelimpahan. Jadi hati-hati orang Kristen punya mulut itu. Kadang-kadang kita menghina, menampar Tuhan Yesus tanpa kita sadar. Baru kalau sakit dan sehat itu bukan kebetulan adalah pilihan, maka hidup sehat itu bukan biaya.
tetapi investasi. Ada orang ujung-ujung setelah ikut seminar saya, tapi Pak Uruntu, ternyata kalau hidup sehat seperti Pak Uruntu anjurkan itu mahal Pak Uruntu. Iya, karena Anda di kota jadi mahal, karena itu country living lah, pindah ke desa supaya bisa menanam sendiri dan Anda dapat semua. Iya, itu jadi permisif nanti. Mana lebih penting? Anda hidup atau bertahan di kota hanya untuk mendapat penghasilan supaya bisa cicil mobil mewah, cicil rumah, tapi kemudian Anda mati. Itu fatalisme. Banyak, termasuk saya tahu, mohon maaf sekali lagi, termasuk kita di kalangan Advent yang fatalisme itu banyak. Tapi tiap hari belajar sekolah sabat, renungan pagi, tapi fatalisme gitu. Jadi hidup sehat itu investasi, tidak terasa sekarang. Kalau anak-anak kita 40 tahun pertama kita kasih investasi hidup sehat, dia punya gain 40 tahun kedua. Kalau dia tetap hidup sehat, dia punya gain sampai centenarian. Itulah Loma Linda. Centenarian di Loma Linda. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan mereka. Setelah saya periksa, wawancara mereka memang dari kanak-kanak mereka. Orang tua mereka telah, jadi bukan baru mereka hidup sehat. Sampai 100 tahun belum pikun, masih produktif. Tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak ada pembantu. Jadi Anda lihat, bukankah Tuhan rindu seperti itu? Seperti para patriark di Alkitab, di waktu tua sudah sangat suntuk umurnya dia memberkati anak-anaknya. Kemudian dia meninggal. Nah, jadi berinvestasilah dalam hidup sehat melalui sepiring makanan Anda. Jangan lupa, ini piring itu bagi 4, 2/4-nya sayuran dan kasih warna-warni. Sayuran dan buah, 1/4-nya adalah karbohidrat, sumber karbohidrat, biji-bijian utuh atau umbi-umbian utuh yang tidak diproses. Kemudian 1/4-nya adalah sumber protein Anda. Makan dulu sayurannya, baru kemudian Anda makan. Kalau itu tempe tahu. Kalau itu ikan, Anda makan ikannya. Terakhir baru Anda makan karbonya, nasi. Maka apa yang terjadi? Hanya dalam jangka waktu 4 minggu Anda bisa turun 5-8 kilo. Karena coba Anda makan pola begitu. Nasinya nggak bisa dihabiskan, padahal cuma 1/4 piring. Sudah kenyang. Tapi Anda bingung kok energi datang dari mana? Tubuh memasuki fase untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi. Ya, itu sekarang dikenali dengan intermittent fasting. Jadi ada waktu di jam lebih banyak waktunya Anda tidak makan. Nah, ada juga intermittent fasting yang tidak benar. Tapi yang benar adalah seperti itu. Anda tahu berapa banyak kalori yang harus Anda makan. Tuhan memberkati kita.